Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Duku Turi, Tegal. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memaparkan untuk koneksi antar materi modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai pada kesempatan ini adalah bahwa CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah adalah dengan berpijak pada filosofi pendidikan yang diajarkan oleh beliau Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among, Ingarso Sungtulodo, Ingatyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, menjadi semangat yang menguatkan saya untuk terampil dalam berkomunikasi dengan murid menggunakan pendekatan coaching dengan semangat among ataupun menuntun. Guru sebagai coach dapat mengajukan pertanyaan yang efektif dan reflektif untuk menggali potensi murid dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Keterkaitan dengan modul pembelajaran diferensiasi itu bahwa pembelajaran diferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana seorang guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid karena masing-masing murid memiliki karakter yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sama. Pembelajaran diferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang murid dan merespon kebutuhan belajarnya berdasarkan perbedaan, berdasarkan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Maka, saya dalam melakukan coaching pada murid harus mampu menggali dan menemukan kembali potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama yang dimiliki murid. Sehingga murid sebagai coach, kita tuntun untuk menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri dengan melalui pendekatan atau langkah menetapkan tujuan terlebih dahulu, mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dan kekuatan murid, sehingga murid mampu membuat rencana aksi dan dapat memberdayakan kekuatan yang dimiliki untuk membuat komitmen yang bertanggung jawab. Kemudian, pembelajaran sosial emosi adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh serta menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Peran guru sebagai coach pada pembelajaran sosial emosional ini adalah bahwa guru menjadi mitra bagi murid dalam memberdayakan potensi dan kekuatan murid dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan reflektif untuk menggali tentang masalah yang dihadapi serta mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dari kekuatan murid itu sendiri. Maka dalam melakukan coaching, kita harus betul-betul memposisikan diri sebagai coach untuk menggali, menemukan solusi bukan sebagai mentor yang memberikan alternatif solusi. Sehingga harus memperhatikan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam relasi guru dengan guru, saya sebagai seorang coach harus mampu membantu teman sejawat dalam hal ini sebagai coach untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran, di mana seorang coach harus mampu melakukan komunikasi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan, serta mengedepankan prinsip dalam coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan kedua,
Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajar yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memberdayakan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh coaching. Adapun keterampilan coaching diawali dengan paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama berfokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Seorang coach diharapkan menguasai kompetensi coaching, yaitu present atau kehadiran penuh yang dalam pembelajaran sebelumnya adalah bisa disamakan dengan mindfulness ataupun kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 hal yang menghambat dalam kompetensi mendengarkan aktif, yaitu asumsi atau memberikan anggapan tertentu, melabel ataupun judgement, dan asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Alur percakapan coaching yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan alur Tirta, yaitu meliputi tentukan tujuan dari percakapan, identifikasi masalah dengan menggali hal yang sedang dibicarakan, kemudian R-nya adalah rencana aksi, itu langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian T-nya adalah tanggung jawab, yakni komitmen yang akan dilakukan dari hasil percakapan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.